terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung ya di pagi hari ini, di hari Rabu. Kita mau menambah ilmu ya, ilmu kesehatan. Topiknya hari ini adalah topik tentang infeksi. Ya, mungkin Bapak Ibu seringkali kalau dengar topik kesehatan kan tentang COVID, diabetes, darah tinggi, jantung, asam urat, kolesterol ya, di mana semua itu kelompok penyakit degeneratif atau penyakit metabolik ya akibat lifestyle. Nah, kalau penyakit infeksi ini gimana? Indonesia nih gudangnya. Ya, malah bisa dibilang ada sedikit mungkin ya guyonan ya bahwa kalau penyakit infeksi dokter Indonesia lebih pinter ya dibanding dokter-dokter di negara lain yang dimana mungkin kita kadang-kadang berobat khusus untuk datang ke negara tersebut. Baik, saya mulai tentang dengue hemorrhagic fever ya, bacanya sebetulnya dengue hemorrhagic fever. Recognition and prevention. Kenapa? Kalau tentang DBD saja, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak pengetahuan. Mungkin beberapa ada yang punya pengalaman sanak saudaranya dirawat karena DB ya, atau mengalami gejala demam berdarah dan sebagainya. Tapi di sini yang saya mau tekankan, kita kenali dan juga kita cegah itu seperti apa. Pertama, ya ini saya ambil di laman berita yang cukup banyak dikunjungi ya, bahwa kompas.com ya, ini cukup terpercaya ya laman beritanya, dan ini bisa dilihat ini baru bulan Juli 2022 tanggal 11 ya, bahwa di Indonesia khususnya di sini di Jawa Barat tetap demam berdarah ini tinggi, dan bisa lihat di bawah-bawahnya ada di Pondok Labu, Jakarta Selatan ya, kemudian ada juga perbedaan beberapa gejala untuk demam-demam seperti demam berdarah, tipes dan malaria. Nanti kita bahas untuk lebih dalam lagi. Kemudian di dunia itu sendiri seperti apa? Ya, saya sengaja ambil ini dari European Center for Disease Prevention and Control ya. Jadi ini dari Eropa. Bahwa di Eropa, Uni Eropa ini mereka selalu punya suatu concern khusus untuk penyakit infeksi. Dan mereka selalu mentargetkan ke negara-negara Asia Tenggara dan Afrika, ya, Asia Pasifik dan Afrika. Nah, untuk demam berdarah sendiri mereka membuat suatu update situasi terkini. Di ini tanggal terakhir itu 2 Juni, ya, bahwa mereka sudah merekam atau mencatat ada 1,3 juta kasus demam berdarah di dunia dari awal tahun sampai ke pertengahan tahun, ya, jadi cukup banyak. Di mana mayoritas itu di Brazil ya, bisa saya katakan tadi Asia Pasifik, jadi Amerika Latin termasuk di dalamnya, lalu Peru, Vietnam, dan nama Indonesia di sini keluar ya, nama Indonesia di nomor 4. Kemudian kalau kasus kematiannya, nah ini yang disesalkan ya, kasus kematian kita menduduki nomor 2, ada 229 kasus kematian akibat demam berdarah, sehingga saya pernah ya nggak jarang pasien kadang, dok demam berdarah nih saya positif, minum aja cukup kali ya dok, di rumah aja. Nah ini yang kita bahas ya, yang mana yang boleh di rumah saja, yang mana yang memang memerlukan tindakan lebih invasif seperti infus dan pemberian cairan yang lebih komprehensif atau menyeluruh ya. Nah ini adalah himbauan dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa total per tahun itu sampai ada 390 juta kasus infeksi dengue atau demam berdarah ya. Sebetulnya istilah demam berdarah ini sedikit kurang tepat karena dia demam berdarah. Sebetulnya dengue secara khusus itu adalah nama virusnya. Nah, virusnya itu dengan nyamuk apa hubungannya? Apa sih nyamuk ini virusnya? Bukan. Tapi si nyamuk ini membawa virus yang akan menyuntikkan dalam tanda kutip melewat dia menggigit kita manusia. Nah, virusnya akan masuk ya. Nah, kemudian untuk jenis virusnya ini bisa membunuh orang, dan diperhitungkan oleh WHO itu setiap 12 menit ada orang yang meninggal akibat demam berdarah, dan juga pada anak-anak ini seringkali menyebabkan kasus kematian. Karena apa? Karena anak-anak belum bisa menyampaikan keluhannya, apa yang dirasa, sehingga kita yang sebagai caregiver atau yang merawat anak tersebut harus lebih aware, lebih peka, lebih sensitif ya, melihat gejala-gejala yang menjadi tanda bahaya. Ini adalah caranya si virus itu masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebar. Jadi pertama Bapak Ibu bisa lihat di kiri atas ya, bahwa ada orang yang sedang sakit demam berdarah. Kemudian nyamuk menggigit orang tersebut sehingga virusnya masuk ke nyamuk. Nah, di dalam tubuh nyamuk virusnya itu akan masuk ke kelenjar liur ya, kemudian masuk ke ususnya,
berkembang biak dari satu sampai banyak sekali di virusnya di dalam tubuh nyamuk, kemudian kembali lagi ke lenjar liur, dan pada saat dia menggigit orang yang sehat, maka masuklah virus itu ke dalam tubuh manusia, ya, sehingga dalam satu nyamuk dia bisa menginfeksi beberapa manusia sekaligus. Dan ini yang pasien sering nanya, dok kemarin saya tuh jalan-jalan ke misalkan ya contoh Bogor misalkan, saya digigit nyamuk, nyamuknya belang-belang, hari ini saya demam, apakah itu ya dok penyebabnya? Nah secara keilmuan kita bisa lihat bahwa masa inkubasi, masa virusnya masuk sampai menimbulkan gejala itu 4-7 hari. Ya, jadi kurang tepat sebetulnya kalau baru digigit 1 hari kemudian timbul gejala, biasanya 4-7 hari, paling lama 2 minggu. Nah, apa yang bisa kita pakai sebagai memastikan oh aku ini demam berdarah positif ya dok ya. Nah kita bisa lihat pertama dalam 6 hari pertama timbul gejala apa saja, mulai badan sumeng, demam tinggi, demam menggigil, sakit kepala hebat, nyeri sendi, bahkan makanya disebut dengan denggi. Kenapa? Karena itu diambil dari satu kata yang dari Afrika bahwa itu menandakan adanya nyeri sampai ke tulang-tulang ya. Denggi itu istilah untuk bahasa yang menyatakan nyeri sampai ke tulang atau bisa dikatakan breakbone fever ya kalau istilah medisnya. Karena apa? Umumnya pasien akan merasakan nyeri tulang yang begitu hebatnya, nyeri sendi padahal usia masih muda, tidak pernah penyakit rematik. Kok aku sampai nyeri ke tulang-tulang ya dok? Nah penyebabnya adalah ini, demam berdarah. Nah pemeriksaannya apa saja yang bisa diperiksa? Kita bisa lihat dari 6 hari pertama itu bisa periksa namanya NS1 ya, mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar. Kalau ke lab aku mau cek NS1, tapi selalu harus pemeriksaan itu correlate atau berhubungan atau relate dengan gejala yang Bapak Ibu atau saudara-saudaranya alami ya. Bahwa kalau memang ada keluhan demam akut, infeksi akut dan memang kita mau mencari penyebabnya, kita boleh memeriksakan NS1. Apa yang lebih akurat? Tentunya pemeriksaan yang disebut dengan RT-PCR dan viral isolation. Karena kita baru melewati pandemi selama 3 tahun, kita cukup akrab ya dengan kata RT-PCR. Karena dia ini digunakan untuk memeriksakan virus-virus. Virus corona untuk virus yang ditularkan lewat udara, sedangkan ini yang ditularkan atau ditransmisikan melewati darah. Nah untuk lewat darah juga sama metodenya dengan RT-PCR, tentunya dengan bahan yang berbeda, bukan dari swab tenggorok ya, tapi dari darah, dari pasien yang terinfeksi. Tapi karena fasilitasnya tidak cukup banyak dan ini memerlukan alat yang sulit, sehingga dibuatlah suatu pemeriksaan yang lebih mudah, namanya NS1, NS1. Tapi dia ada umurnya, hanya bisa diperiksa pada 6 hari pertama. Paling akurat 3 hari pertama, lewat dari itu seringkali negatif. Maka tidak heran kadang-kadang pasien bilang ke saya, dok kok aku diperiksa apa-apa negatif, penyakit aku nggak ketahuan ya, penyakit saya belum ketemu. Tidak seperti itu. Sekali lagi ini adalah membantu menegakkan diagnosa. Tapi kalau diagnosanya hasil pemeriksaannya masih negatif, bukan berarti penyakitnya tidak ketemu. Yang penting adalah bagaimana pasien itu keluhannya dan juga pemeriksaan-pemeriksaan lainnya selain dari NS1. Contohnya sel darah putihnya sudah mulai turun, trombositnya sudah mulai turun, maka kita sudah bisa sebagai dokter akan membuat kesimpulan atau assessment atau suatu analisa, oh ya ini sih demam berdarah Bu, Pak. Ya. Kemudian kadang-kadang pasien ada juga yang periksa antibody, IgM, IgG. Bisa dilihat IgM ini usianya bisa antara dari acute illness 4 hari bisa sampai usia 21 hari, tapi lepas dari itu jumlahnya sangat sedikit. IgM. Tentunya IgM khusus untuk denggi. Beda dengan IgM untuk SARS-CoV misalkan untuk COVID atau IgM untuk tifoid ya. Tentunya ini adalah antibodi yang berbeda. Ini adalah antibodi untuk denggi. Nah, kalau IgG dia bisa dideteksi bahkan sampai 90 hari. Ya, di sini kurvanya IgG bisa dilihat ya, mulai naik di usia di masa 6 hari, tetap meningkat di sampai 50 hari lebih. Kemudian di sini saya tampilkan gejala-gejala, Bapak Ibu mungkin sudah cukup tahu, ada demam tinggi mendadak ya, kemudian sakit kepala yang hebat. Gak jarang pasien datang ke saya merem aja ya, pejamkan mata sakit banget.
ya murung, padahal biasanya orangnya nggak seperti itu. Begitu kontrol udah sehat, senyum-senyum ya. Jadi memang sakit kepala sedemikian hebatnya ya, sakit kepala hebat. Kemudian bisa lihat di bawahnya ada bleeding gums, jadi gusinya bisa berdarah, bisa ada perdarahan dari hidung atau mimisan, bisa perdarahan di sekitar mata ya, bisa juga terjadi. Kemudian ditambah dengan beberapa gejala di pembuluh darah. Nah, ini yang menjadi bahaya, makanya dinamakan demam berdarah. Karena dia efeknya sampai ke pembuluh darah. Kenapa? Karena pembuluh darah itu seperti pipa, Bapak Ibu. Pipa saluran ya. Begitu pipanya ini dibuat oleh si virusnya, ada reaksi antigen antibodi sehingga pipanya ini bocor, maka cairan tubuh kita akan keluar semua. Sehingga kita seolah-olah dehidrasi atau kekurangan cairan. Dan ini beda dengan dehidrasi yang disebabkan oleh misalkan muntaber ya. Ini sifatnya lebih berbahaya karena banyak komponen darah juga ikut hilang di sana, salah satunya adalah trombosit. Ya, sampai dengan gangguan pembekuan darah, sampai dengan cairan itu bocor sehingga shift atau pindah ke ruang ketiga tubuh atau third space, yaitu bisa ada air di paru-paru, bisa ada air di perut ya. Ini yang bisa menyebabkan sesak nafas dan sebagainya. Dan di sini bisa dilihat beberapa ada istilah-istilah kedokteran, tapi yang saya perlu ingatkan untuk gejala yang Bapak Ibu bisa alami, yang bisa rasakan itu betul-betul rasa nyeri sendi ya, bisa juga lemas yang hebat sekali ya, karena apa? Cairan tubuhnya kan kurang sehingga timbul rasa lemas. Nah, ini yang perlu kita ingat ya, bahwa apa saja tanda-tanda bahwa demam berdarah ini bahaya. Disinilah Bapak Ibu harus berkonsultasi dengan dokter. Dan juga tidak cukup hanya minum, tidak cukup hanya jambu biji, tidak cukup hanya beberapa pengobatan tradisional, tapi memerlukan pengganti cairan yang langsung ke pembuluh darah. Kapan? Pada saat suhu badan justru turun di bawah 38 derajat, ya bisa dilihat di situ ya. Turun di bawah 38 derajat itu justru tanda bahaya. Tadinya demam tinggi terus, tiba-tiba malah turun. Kemudian ditambah juga dengan beberapa ada nyeri perut yang lebih hebat, muntah terus-menerus, tidak bisa makan minum sama sekali, nafasnya menjadi cepat, perdarahan, rasa lemas, restlessness ya, rasa lemas. Apalagi kalau sudah ada muntah yang disertai dengan darah dan juga penurunan kesadaran, maka harus langsung ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan berupa cairan infus ke pembuluh darah. Cairannya bisa macam-macam, dokter nanti akan menganalisa, bahkan saya sedang merawat pasien yang langsung diinfus kanan kiri. Ya, karena apa? Untuk mencegah menjadi demam berdarah yang berat yang mengancam jiwa. Lalu ini adalah beberapa jurnal-jurnal kedokteran ya, berhubung saya seorang praktisi medis, maka saya lebih mengarah ke ilmu ya, bahwa sudah ada penelitian yang memprediksi ya, memperkirakan ya, mungkin Bapak Ibu yang ngikutin harga saham dan sebagainya ya, kita kan suka membuat prediksi kapan naik, kapan turun. Nah, kalau dalam medis kita membuat prediksi kapan penyakit ini menjadi berat. Dan ini sudah diambil banyak sekali penelitian dan ini dilakukan di Eropa ya, dan sudah dipublish, dan ini adalah sebuah jurnal yang bergengsi yang cukup dipercaya untuk sumbernya. Dan ini adalah suatu jurnal meta-analisa ya, penelitian analisa, meta-analisa pada anak-anak. Bahwa kapan demam berdarah itu menjadi berat? Kalau sudah pernah demam berdarah sebelumnya, secondary infection. Kemudian kalau punya diabetes, kalau punya penyakit ginjal, maka ini adalah salah satu prediktor atau kemungkinan menjadi demam berdarah yang berat kalau ada faktor-faktor ini. Pernah terinfeksi, punya diabetes, dan juga punya gangguan ginjal. Kalau untuk dewasa gimana? Nah, ini diambil penelitian yang mengumpulkan data-datanya ini adalah di Arab Saudi ya. Ini dia mengumpulkan ya, bahwa ini tahun 2020 ya, bahwa apa saja yang menjadi prediktor sama. Pernah terinfeksi demam berdarah, maka infeksi berikutnya itu bisa lebih berat. Pasien kadang tanya, dok, saya ini bakal berapa kali kena demam berdarah? Wah, kalau bakal ya jangan, semoga-moga sih jangan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kemungkinan terkena, bahkan ada yang bisa sampai 4 kali karena ada 4 jenis virus. Nah, terkena yang kedua kali inilah yang bahaya ya, sehingga kalau udah kena kedua kali, terus aku cek, terus mulai leukositnya memang trombositnya juga mulai turun. Dokter di klinik aku juga udah bilang aku positif DB, baiknya Bapak Ibu lebih
lebih mempertimbangkan untuk dirawat karena bisa tiba-tiba jatuh menjadi kondisi yang berat dalam waktu cepat, dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya. Kemudian ada kegemukan, obesitas. Ini yang saya tidak jarang temukan ya dalam praktek sehari-hari. Anak kuliahan, mahasiswa ya atau orang tua muda ya, anak muda yang usianya 20-30 itu sekarang rata-rata gemuk, obes. Dan dia kalau kena demam berdarah kondisinya bisa menjadi berat ya karena kebutuhan cairannya tinggi, pembuluh darahnya sulit untuk diakses ya. Dan juga banyak faktor-faktor penyerta, kadang-kadang udah ada darah tingginya, udah ada asmanya ya. Dan ini yang melakukan penelitian, nah ini juga di Arab Saudi ya, di Jeddah malah ya, dia mengambil beberapa kasus bahwa yang memang menjadi berat itu adalah pasien yang sudah mengalami kasus kedua kali dan sekali lagi punya diabetes dan punya hipertensi. Sehingga apa saja Bapak Ibu yang perlu saya tekankan, kapan kita kenali atau kita cegah suatu demam berdarah menjadi berat? Kalau memang sudah pernah riwayat demam berdarah sebelumnya, memang punya beberapa komorbid dan obes. Ya, hati-hati, lebih baik lebih cepat ke dokter. Kapan? Terutama di fase kritis, setelah demamnya turun, ya, kadang-kadang di hari kelima, ya. Tapi ini semua tidak ada hukum pasti. Artinya jangan ditranslate sebagai oh kalau aku kena demam berdarah ntar aja deh hari kelima baru aku ke dokter. Jangan seperti itu, ya. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda bahaya tadi, muntah hebat, bahkan muntahnya sudah ada perdarahan. Jadi di hari kedua, ketiga kena demam pun sudah intake-nya atau asupan cairannya sulit, lebih baik jangan sampai timbul penyasalan menjadi demam berdarah yang berat ya. Kemudian di sini adalah cara-cara pencegahan ya, sama ini himbauan dari WHO ya, dari organisasi kesehatan dunia. Kenapa? Karena tidak sedikit Bapak Ibu, tidak hanya Indonesia, negara tetangga kita yang sering kita anggap mungkin lebih superior ya dalam hal penanganan medis, Singapura, kasus demam berdarahnya tidak sedikit dan hampir ada setiap tahun, dan ini mereka pun galakan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk ya. Ini adalah alat ya supaya Bapak Ibu bisa tahu, tidak beda jauh sama yang COVID ya. Kan ada ya yang rapid test seperti ini, antigen. Nah ini NS1 tuh seperti ini, makanya mudah. Makanya ini menjembatani pemeriksaan RT-PCR. Semestinya RT-PCR, tapi pakai cara yang mudah, dijembatani dengan NS1. Jadi kalau negatif sudah pasti bukan demam berdarah? Ya tidak seperti itu. Dilihat dulu gejala-gejala lain dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Nah, apalagi cara yang lainnya? Dok, COVID aja ada vaksin, masa demam berdarah nggak ada vaksin? Ada Bapak Ibu. Tapi sampai saat ini bahkan dari Organisasi Kesehatan Dunia, CDC ya dari Amerika, itu belum menemukan vaksin yang 100% efektif untuk demam berdarah dan safety-nya tinggi. Kenapa? Pernah kejadian di tahun 2018, 2017, 2018 di mana vaksin dengue ini pertama kali dikeluarkan dari tahun 2015 di Amerika, Eropa mulai banyak digunakan sampai ke Asia Tenggara, itu Filipina yang pertama kali mencanangkan ini sebagai program pemerintah. Dan di situ sudah ada ratusan ribu anak yang divaksin, ternyata timbul kejadian tidak diinginkan. Makanya sempat waktu itu beritanya heboh. Ya, kenapa? Karena kalau belum pernah terinfeksi demam berdarah dan divaksin, malah jadi demam berdarah yang berat. Jadi syarat untuk pembelian vaksin demam berdarah bisa dilihat di sini Bapak Ibu di bagian tengah, ya. Usianya harus 9 sampai 16 anak-anak. Kemudian memang kalau di Amerika memang di daerah yang endemis dengue dan sudah pernah terinfeksi demam berdarah. Ya, dan di sana mereka harus ada pemeriksaan dulu bahwa memang dia punya IgG yang positif, pernah terinfeksi dengue, baru boleh vaksin. Vaksin apakah kayak COVID dok? Sekali aja cukup, 2 kali cukup? Tidak, mereka ada 3 kali penyuntikan dengan rentang 6 bulan. Ya, 1, 2, 3, 3 shots baru tercapai full protection, dan itu sekali lagi sama bukan jaminan, tapi kita juga harus cegah perkembangbiakan dari nyamuknya itu sendiri. Jadi sekali lagi tadi betul Dr. Jessica ya sempat sebutkan di awal dulu 3M, sekarang 3M plus, dan di sini saya tayangkan yang dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan.
ya, bahwa harus menguras, menutup, memanfaatkan limbah barang bekas daur ulang, mencegah gigitan nyamuk, perkembangan nyamuk. Dan yang selalu menjadi polemik, dok aku tuh udah lapor ke RT RW tapi nggak di fogging. Nah fogging ini letaknya di mana ya? Oke, di sini ya. Fogging ada ketentuannya dari Kemenkes ya, bahwa dia ini boleh dilakukan 2 siklus dalam interval 1 minggu, tapi dia hanya untuk nyamuk dewasa Bapak Ibu. Jentiknya bagaimana? Jentiknya sekali lagi kita kembali lagi ke yang sini. Ke sini ya, bahwa kita harus taburkan bubuk larvasida, kalau perlu kita pelihara ikan yang memakan jentik, sumber air bersih harus disingkirkan ya, ventilasi, dan juga nyamuk itu suka sekali di daerah yang banyak pakaian menggantung. Jadi harus dihindari kebiasaan menggantung pakaian ya. Jadi fogging bukan hanya satu-satunya cara untuk mencegah demam berdarah ya, tapi bagaimana kita mengendalikan untuk larvanya dari sumber air bersihnya, pemberian larvasida supaya jangan nyamuk dewasanya punya tempat untuk bersarang, menggunakan repellent, menggunakan barrier pakaian. Dan apalagi kalau kita mau, misalkan aku hobi sepedaan nih dok, ke tempat yang kawasan hijau ya, trekking, boleh pakai repellent, menggunakan pakaian yang tertutup yang bisa menghindari dari gigitan nyamuk. Dan kalau memang diperlukan baru kita menggunakan vaksinasi sesuai ketentuan yang ada. Baik, mudah-mudahan presentasi saya memberikan penyegaran ilmu untuk Bapak Ibu. Silakan untuk bertanya, tentunya lebih seru kalau kita diskusi ya. Terima kasih.